Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi yang ditunggu-tunggu, yaitu jadwal atau rencana pelaksanaan seleksi P3K di tahap 3. Nah, mana informasi ini banyak sekali ditanyakan oleh rekan-rekan di kolom komentar channel ini. Jadi admin akan memberikan informasi tersebut buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini. Sehingga admin berpesan di awal video, silahkan disimak terus videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan kebetulan informasinya langsung disampaikan oleh Prof Nunu, teman-teman ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya atau ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info update dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Dikutip dari Tirto ID, kapan seleksi P3K Guru tahap 3 dibuka dan kebijakan afirmasi P3K. Tonton ya. Oke, kita cek bersama-sama. Proses tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH yang menjadi bagian dari pemberkasan atau persyaratan dokumen bagi peserta lolos seleksi P3K Guru tahap 2. Sebenarnya ini tahap 1 teman-teman ya, mungkin salah ketik. Tahap 1 telah berakhir kemarin 10 Januari 2022. Jadi di awal artikel diinformasikan dulu mengenai pengisian daftar riwayat hidup. Namun untuk pengisian daftar riwayat hidup di tahap 1 ini ada kebijakan dari pemerintah teman-teman ya. Masih diberikan kesempatan buat rekan-rekan yang belum mengakhirinya. Selanjutnya, para peserta akan memasuki tahap penyampaian dokumen usul penetapan NI P3K Guru hingga pengangkatan P3K Guru. Jadi selamat buat rekan-rekan yang dinyatakan lulus dan sudah mengakhiri pengisian DRH-nya. Semoga yang di tahap 2 juga segera mengisi DRH-nya. Kapan P3K tahap 3 dibuka? Nah, ini dia teman-teman ya. Seleksi P3K Guru 2021 tahap 3 akan segera dimulai. Meski hari ini Selasa, kebetulan informasinya 10 Januari 2022, belum ada pengumuman resmi kapan P3K Guru tahap 3 akan dibuka. Nunuk Suryani, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemendikbudristek mengatakan jadwal P3K tahap 3 saat ini masih dibahas dan akan segera diumumkan. Nah, di sini teman-teman ya, dikatakan akan segera diumumkan. Kami sedang rapatkan. Seleksi P3K tahap 3 akan digelar dalam bulan Januari ini. Jika sudah ada jadwal, kami infokan. Nah, mengingat hari ini teman-teman ya sudah tanggal 17 Januari dan di sini Bu Nunu mengatakan akan digelar di bulan Januari, berarti kurang lebih 13 hari lagi kita sudah mendapatkan jadwal. Itu teman-teman yang paling tidak 10 hari ke depan pastinya jadwalnya sudah harus dirilis, teman-teman ya. Karena Bu Nunu mengatakan bulan Januari. Sehingga untuk mendapatkan update informasi teknik terkini soal jadwal P3K tahap 3, Anda bisa mengakses laman resmi guru p3k.kemendikbud.go.id. Seleksi kompetensi 3 ini nantinya dapat diikuti oleh peserta yang sebelumnya tidak lolos seleksi tahap 1 dan 2. Nah, di sini kembali lagi diingatkan, syarat ikut seleksi P3K Guru tahap 3. Untuk bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahap 3 terdapat beberapa persyaratan dan kriteria. Berikut diantaranya, peserta dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1 dan 2, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2, guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tidak lulus seleksi tahap 2. Terkait pemilihan formasi di seleksi tahap 3 berlaku persyaratan sebagai berikut. Nah, ini dia mengenai pemilihan formasinya.
Peserta dapat memilih kembali formasi di instansi yang masih belum terisi sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya. Peserta boleh melamar ke instansi lain yang formasinya belum terisi setelah seleksi tahap 1 dan 2. Jadi buat rekan-rekan yang di daerahnya formasinya sudah tidak ada, jika menginginkan ikut di seleksi P3K di tahap 3, silahkan mulai dari sekarang melakukan cek and recheck begitu formasi yang masih tersedia dan berpeluang di instansi yang akan dituju. Peserta yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2, nilai ujian yang diambil adalah yang tertinggi di antara yang sudah diikuti hingga seleksi tahap 3. Jadi ini masih sama persis dengan yang ada di tahap 1 dan 2, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nilai yang tertinggi itu ada di tahap 1, ya otomatis nilai yang di tahap 1 nanti yang muncul di pengumuman. Atau di tahap 2 yang lebih tinggi, maka yang di tahap 2 itu akan muncul nanti di pengumuman. Atau mungkin bahkan di tahap 3, teman-teman ya. Yang muncul adalah yang di tahap 3 jika memang nilai tes di tahap 3 itu lebih tinggi dibanding tahap 1 dan 2. Nah, kita lihat mengenai kebijakan afirmasi P3K guru. Apakah ada perubahan? Sebelumnya, pada seleksi P3K tahap 1 dan 2 2021, ada kebijakan afirmasi, yaitu kebijakan pengakuan yang diberikan pada pelamar P3K guru yang memenuhi kriteria pengalaman, usia, sertifikasi, dan disabilitas. Bonus nilai yang diberikan oleh pelamar afirmasi bukan tanpa alasan. Pelamar yang masuk kriteria afirmasi akan memperoleh tambahan nilai pada seleksi kompetensi teknis. Namun, belum diketahui apakah ada kebijakan afirmasi di seleksi P3K di tahap 3 mendatang. Karena kita seringkali mendengar permintaan atau harapan dari rekan-rekan itu mengenai adanya kebijakan pada pengabdian, teman-teman ya. Jadi apakah pemerintah atau Panselnas akan mewujudkan itu? Kita tunggu informasinya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, pemberian nilai tambah ini berkaitan dengan pengalaman guru yang tidak dapat dilihat dari seleksi kompetensi teknis. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa nilai tambah berkaitan dengan pengalaman, maka pengabdian itu tidak lepas daripada pengalaman. Itu menurut admin, teman-teman ya. Karena orang atau guru yang sudah mengabdi 10 bahkan sampai 20 tahun itu sudah memiliki pengalaman yang luar biasa yang tidak dapat dilihat dari seleksi kompetensi teknis. Seperti itu, teman-teman ya. Ini merupakan bentuk kompromi yang kita berikan. Pertama, lindungi siswa kita, dan kedua, kita berikan afirmasi untuk pengalaman. Karena pengalaman itu ada nilainya dan belum bisa dilihat dari tes. Ini terang Mendikbud seperti yang dilansir dari Antara. Peserta yang merupakan guru honorer dan mengikuti seleksi P3K Guru 2021 akan memperoleh tambahan poin afirmasi. Ketentuan terkait afirmasi tersebut akan diberikan pada setiap peserta ya dengan ketentuan berikut. Nah, ini masih sama, teman-teman ya. Ada 4 di sini. Yang berserdik 100%, yang berusia di atas 35 tahun 15%, disabilitas 10%, dan yang THK 2 itu 10%, teman-teman ya. Jadi semoga saja secepatnya ada tambahan afirmasi buat rekan-rekan yang belum dapat, terkhusus dalam afirmasi pengabdian. Inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini, yang pada intinya bahwa seleksi P3K tahap 3 akan digelar di bulan Januari, sebagaimana yang disampaikan di menit sebelumnya oleh Prof. Nunu, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.